Hai, selamat datang di Akalogy. Channel yang akan membahas nih persiapan masuk dan hal-hal seputar kampus. Bersama saya David, dan hari ini kita akan membahas mengenai soal UTS Matematika Dasar 2 tahun saya dulu di 2017, 2018. Tapi kita mulai dari nomor 2, karena nomor 1 itu di kurikulum tahun sekarang sudah masuk ke Matematika Dasar yang pertama. Jadi kita langsung saja mulai untuk nomor 2 yang A. Tentukan limit dari X menuju 0 sepersekan X pangkat kosekan X. Nah, itu gimana? Oke, kalau kita substitusi secara langsung, nanti akan ketemu, ini akan jadi bentuknya sama dengan 1 pangkat 0. Oh, sorry, 1 pangkat tak hingga, gitu ya. Ini termasuk ke dalam bentuk tak tentu, jadi kita perlu merubahnya. Oke, untuk mempermudah penulisan, mungkin sepersekan bisa kita ubah jadi kosekan X ya. Nah, kita bakal gunain bantuan fungsi len biasanya kalau ketemu bentuk tak hingga seperti ini. Ya, kita bisa misalkan Y sama dengan cos X pangkat kosekan X. Ya. Kemudian kita kasih len. Len Y sama dengan len mutlak cos X. Kita mutlakin karena cos itu belum tentu positif nilainya. Ini ada pangkat kosekan X. Kemudian kosekannya, karena ini logaritma, bisa maju ke depan. Jadi len Y itu akan sama dengan kosekan X dikali len mutlak cos X. Nah, setelah kita dapat bentuk seperti ini, yang kita lakuin, kita limitkan dari fungsi len-nya. Gitu. Jadi limit X menuju 0 dari len Y ini akan sama dengan limit X menuju 0. Karena ini kosekan, yang sama aja dengan sepersin. Jadi kita bisa ubah len cos X mutlak dibagi dengan sin X. Nah, kalau kita substitusi secara langsung, nanti akan dapat bentuk 0 per 0. Bentuk tak tentu juga, kita bisa gunakan aturan L'Hopital untuk menyelesaikannya. Turunan sin itu cos ya. Terus turunan fungsi len itu turunannya separ yang di dalam dikalikan dengan turunan yang dalamnya, min sin X. Seperti itu. Jadi kalau kita substitusi nilainya, ini akan sama dengan 0 nilainya ya. Itu berarti kalau limit X menuju 0 dari len Y sama dengan 0, maka Y-nya ini akan sama dengan E pangkat 0 yang sama dengan 1. Ya. Oke, jadi jawabannya adalah 1 untuk yang pertanyaan yang A. Oke, soal selanjutnya yang 2 bagian B. Kali ini kita suruh tentuin apakah integral yang ada di sini dengan batas 0 sampai pi per 2 itu konvergen atau divergen. Ini masuknya integral tak tentu ya, integral tak wajar maksudnya. Kenapa tak wajarnya di sini? Karena ada satu batas yang membuat penyebutnya itu menjadi tak terdefinisi. Menjadi 0 sehingga fungsinya tak terdefinisi. Ketika kita masukin X-nya 0, nanti di sini jadi 0 ya. Atau kalau konteksnya di fungsi, ini jadi tak hingga. Nah, jadi kita perlu akalin di situ. Tapi pertama-tama kita bisa coba hitung anti turunannya dulu. Kita bisa misalkan U sama dengan 1 min cos X. Ya. Terus cari turunannya. DU per DX sama dengan turunan cos itu kan min sin, cuma karena ada minus di situ jadi sin X. Gitu ya. Sehingga yang di atas itu, kita mau cari anti turunannya dulu. 1 min cos X dx. Hasilnya adalah integral seper akar U du. Kenapa sinnya hilang? Karena ini bisa dikali silang ya. Nanti kalau dikali silang, jadi sin X dx-nya sudah ada di sini. Seperti itu. Makanya dia tinggal jadi du. Kalau diintegralkan, ini akan jadi, ya kalau bingung jadi seperti ini dulu. Pangkatnya jadi setengah. Terus dibagi pangkat yang baru, makanya ada 2.
plus C. Kalau anti turunannya. Oke, selanjutnya kita mau coba cari nilainya, karena ini tadi integral tak wajar di awal, dan masalahnya itu di salah satu batasnya, berarti kita bisa ubah seperti ini. Limit A menuju 0 dari kanan, integral 0 sampai pi per 2, yang tadi ya. Ya, ini nggak apa-apa lah, kita tulis ulang. Oke, tadi kita sudah dapat bentuk, apa namanya, yang di sininya, teman-teman. Sorry, ini ganti jadi A. Nah, karena tadi sudah ketemu hasilnya, kita bisa buat seperti ini. 2 akar 1 min cos X dari A sampai pi per 2. Ya, dari kanan. Alasannya kenapa sih dari kanan? Karena batasnya itu tadi dari 0 sampai pi per 2. Jadi kita nggak memperhatikan daerah yang di sebelah kiri 0, dan nggak memperhatikan daerah yang di sebelah kanan pi per 2. Artinya, kita cuma bisa deketin 0-nya dari arah kanan. Oke, kita substitusi batas integrasinya. Kalau masukin pi per 2 kan nanti jadi 0 di sini. Berarti 2 akar 1 dikurangi 2 akar 1 min cos A, gini. Ya. Kemudian limitnya dimasukkan, gitu. Jadinya 2 dikurangi 2 akar 1 min cos 0 juga, gitu ya. Gak ngaruh tanda plusnya. Artinya, ini jadi 0, sehingga jawabannya adalah 2. Karena memiliki nilai yang tunggal, maka untuk menjawab apakah dia konvergen atau divergen, jawabannya iya, konvergen. Oke, soal selanjutnya nomor 3A. Kali ini terus suruh hitunglah integral dari 1 sampai akar 3 x, y, dy dengan x-nya adalah sekant T dan y-nya tangen T. Ini persamaan parametrik ya teman-teman. Jadi x-nya dinyatakan dalam suatu parameter T dan y-nya juga sama dinyatakan sebagai parameter dalam T. Nah, cara ngerjainnya ya kita coba substitusi dulu. Tapi karena di sininya awalnya dy, sedangkan y-nya itu fungsi dalam T, maka batasnya itu perlu kita ubah. Kayak gitu. Jadi yang pertama, ketika y-nya sama dengan akar 3 dan ketika y sama dengan 1, kita mau cari tahu t-nya berapa sih? Untuk yang akar 3, batas atasnya, y-nya kan tangen. Tangen T sama dengan akar 3, itu berarti t-nya sama dengan pi per 6. Kayak gitu. Kemudian, yang berikutnya, tangen T sama dengan 1, itu berarti t-nya sama dengan pi per 4. Sorry, bukan pi per 6, tapi pi per 3. Ya, 60 derajat gitu ya. Oke, jadi batasnya sudah kita tentukan, maka kita bisa tulis integral dari pi per 4 sampai dengan pi per 3. X-nya kita tinggal substitusi. Sekant T, Y-nya juga sama. Tangen T, nah dy-nya kita bisa peroleh dari turunannya. Jadi, kita bisa dapetin dy per dt itu sama dengan sekant kuadrat T. Gitu ya. Berarti dy-nya kita ganti teman-teman jadi sekant kuadrat T dt. Nah, gimana cara ngintegralinnya ini? Kalau teman-teman lihat, kita bisa memisalkan U-nya itu dengan sekant. Kenapa? Kalau U-nya sama dengan sekant T, nanti turunannya itu adalah sekant T tangen T. Di mana ini sudah ada. Gitu ya. Batasnya mau diganti atau enggak itu terserah teman-teman sih ya. Kalau kakak mau mencari anti turunannya aja. Jadi kalau anti turunannya di sini, ini diganti jadi U kuadrat DU, cukup. Karena DU-nya akan sama dengan sekant T tangen T dt. Ini akan sama dengan sepertiga U pangkat 3 sama dengan sepertiga sekant pangkat 3 T. Nah, baru di sini kita langsung tambahkan aja batasnya. Oke, kalau misalkan agak bingung dengan sekant, jadikan ini cos ya. Jadi sepertiga sepercos pangkat 3 pi per 3 gitu, dikurangi
cos pangkat 3 dari pi per 4. Oke, kita hitung. Cos pi per 3 itu cos 60 derajat setengah. Pangkat 3 berarti 1/8. Dikurangi dengan yang di sebelah kanannya. Ini setengah akar 2 di pangkat 3-in jadinya berapa tuh? 1/8 dikali 2 akar 2. Ya, kita coba sederhanakan. Jadinya 1/3 dikali 8 dikurangi 2 akar 2 gini ya. Atau kalau mau dikeluarkan 2/3 4 min akar 2. Jawabannya adalah ini. Oke, soal selanjutnya nomor 3B. Ini udah ada ya hasilnya seperti ini nanti. Kita baca soalnya. Setengah lingkaran yang berpusat pada pusat kartesius, kemudian berjari-jari A dan terletak pada kuadran 1 dan 4, berarti cuma yang sebelah kanan sumbu Y. Diputar mengelilingi sumbu Y gitu, sehingga membentuk bola seperti gambar di sini. Kemudian dengan menggunakan integral, tunjukkan bahwa luas permukaan bola yang terbentuk adalah 4πa kuadrat. Itu rumus yang kita sudah tahu sejak masih kecil ya, masih SD. Nah, kita mau coba buktiin. Kalau di persamaan parametrik, kita bisa dapat luasnya itu dengan gunakan rumus ini. Ada 2 pi-nya, jangan lupa. Integralnya dari A sampai B. Karena mengelilingi sumbu X, mengelilingi sumbu Y, jadi fungsi yang di sini X, dalamnya tetap dy per dt kuadrat ditambah dx per dt kuadrat dt di sini. Nah, batasnya dari mana sampai mana? Karena ini dari cuma ada di kuadran 4 dan 1, berarti ini dari min pi per 2 hingga pi per 2. Kayak gitu. Kemudian karena ini tadinya lingkaran, kita bisa pakai persamaan parametrik lingkaran, yaitu X sama dengan A cos T dan Y-nya sama dengan A sin T. Nah, dari masing-masing ini kita bisa turunkan terhadap T. Nanti kalau dx per dt, itu kan sama aja min A sin T. Sedangkan dari dy per dt, itu sama dengan A cos T. Ya. Oke, kita coba langsung masukin. Ini akan jadi 2pi integral dari min pi per 2 sampai pi per 2. X-nya kita substitusi, yaitu A cos T. Gitu. Akar dari min A sin T kuadrat ditambah A cos T dikuadratkan. Seperti itu ya. Nah, nanti ini akan jadi, karena ini fungsinya atas bawahnya sama, kita bisa pakai 2 kalinya aja. Jadi 4pi, terus tinggal pilih dari 0 sampai pi per 2 misalkan. A cos T. Dalamnya nanti akan tersisa A kuadrat aja. Karena nanti ada sin kuadrat tambah cos kuadrat yang bisa kita jumlahkan yang hasilnya 1. Nah, dt jadi 4pi integral dari 0 sampai pi per 2 A kuadrat cos T dt. Kita bisa integralkan. Integral dari cos itu kan sin ya. Sin T dari 0 sampai pi per 2. Sehingga hasilnya adalah 4πa kuadrat dikali 1 kurang 0. Sama dengan 4πa kuadrat. Sehingga kita sudah menjawab, kita sudah bisa membuktikan kalau luas permukaannya adalah 4πa kuadrat. Oke, soal selanjutnya nomor 4. Kali ini diberikan persamaan bunga mawar R sama dengan 2 sin 3 theta. Yang pertanyaan A, periksalah kesimetrian grafik bunga mawar tersebut. Oke, kalau memeriksa kesimetrian ada 3 bagian di sini teman-teman. Yang pertama terhadap sumbu X. Kalau di terhadap sumbu X ini kita pengen lihat apakah kalau diberikan R, theta, dia akan simetri dengan hasilnya itu R, min theta atau min R, pi min theta. Kayak gitu ya. Jadi hasilnya itu harus sama si kurvanya.
Nah, kalau R, tetanya sudah ada yang itu. Kalau kita ganti R, min theta, hasilnya seperti apa sih? Kalau dari R, min theta, kurva kita nanti akan jadi 2 sin 3 kali min theta gitu ya. Oke, karena minus, sedangkan sinnya itu fungsi ganjil, ini akan jadi min 2 sin 3 theta. Nah, kalau dilihat ini nggak sama yang di atas. Terus kalau yang satunya, min R, pi min theta, nanti yang membuat grafiknya itu akan jadi min R 2 sin 3 pi min theta seperti ini. Kalau dari sini akan sama aja dengan min R 2 sin 3 theta. Nah, jadinya mirip sama yang sebelumnya ya. Ini juga tidak sama. Sehingga dari sini R sama dengan 2 sin 3 theta tidak simetris terhadap sumbu X. Ini yang pertama. Kemudian terhadap sumbu Y. Nah, kalau terhadap sumbu Y ini kita pengen ngecek apakah kalau yang awalnya R, theta ini itu akan jadi min R, min theta. Ya, min R, min theta di sini. Jadi kalau kita cek nanti hasilnya min R sama dengan 2 sin 3, min theta. Nah, mirip sama yang tadi. Ini min R sama dengan min 2 sin 3 theta. Artinya minnya kita coret, sehingga ini akan sama dengan persamaan yang pertama tadi. Jadi kesimpulannya, ya langsung cepet aja kali ya. Dia simetris terhadap sumbu Y. Kayak gitu. Yang kedua seperti ini. Nah, selanjutnya kita pengen ngecek apakah dia simetris terhadap titik polarnya. Titik polarnya itu berarti yang pusatnya itu, teman-teman. Nah, kita berarti akan cek apakah R, theta itu nanti ketika diubah jadi min R, theta atau R, theta plus pi. Oke ya, jadi akan seperti ini. Ini harus dicek apakah akan sama. Kalau dari yang pertama, nanti langsung akan sama dengan min R sama dengan 2 sin 3 theta. Ini jelas tidak sama. Kemudian untuk yang sebelah satunya, tiga pi plus theta plus pi. Ini akan sama dengan min 2 sin 3 theta. Ya. Jadi kesimpulannya dia tidak simetris terhadap titik polarnya. Jadi kita sudah menjawab untuk yang nomor 1, untuk yang nomor A maksudnya. Sekarang kita ke nomor yang B untuk mensketsakan grafiknya. Oke, dari sini kita bisa tahu kalau grafiknya itu cuma simetri terhadap sumbu Y. Sorry, kayaknya miring. Ya. Jadi kalau seperti itu karena di sini 3, ya, dia punya 3 buah daun. Jadi kira-kira akan seperti ini. Seperti itu ya sketsanya ya. Dimana ini kan karena dia nilai maksimalnya 2, dia akan 2 di sini, R-nya 2 juga di sini, 2 juga di sini. Ketika kapan sih? Ketika nilai sin-nya akan sama dengan 1. Sin 3 theta sama dengan 1, berarti tetanya kan 3 tetanya sama dengan bisa pi per 2, bisa 5 pi per 2 juga, sama bisa 9 pi per 2. Nah, nanti kita tinggal bagi masing-masingnya itu dengan 3 gitu. Jadi di sini 2, pi per 6.
Yang di sini adalah 2,5 pi per 6. Dan yang di sini 2,3 pi per 2. Gitu sih. Paling teman-teman kalau nanti ketemu suruh coba ujung-ujungnya aja gitu ya. Titiknya itu berapa koma berapa sih R, tetanya. Oke, kira-kira itu aja sih untuk yang bagian B-nya. Oke, soal selanjutnya nomor yang C. Nah, ini kita sudah coba buat, kita pindahin tadi grafiknya. Hitunglah luas daerah di dalam mawar tersebut. Ini ada 3 buah daun. Nah, kita bisa ngerjainnya karena masing-masing daun itu punya luas yang sama. Kita bisa cari setengahnya dulu, nanti kita kalikan dengan 6-nya. Nah, dari sini, kalau patokannya itu biasanya kalau saya dulu pas lagi ngerjain, kita dari sini, kan ini 0 derajat. Sampai berapa sih dia? Di paling ujungnya itu, maksimalnya. Yang tadi kita sudah dapetin, itu pi per 6. Nah, jadi untuk ngerjainnya, kita tinggal luasnya itu akan sama dengan 6 dikali setengah integral batasnya R kuadrat d theta. Ini ya rumus yang dari buku. Itu sama dengan 6 dikali setengah integral dari 0 sampai pi per 6 dikali R kuadratnya itu kan 2 sin 3 theta dikuadratkan d theta. Atau ini akan jadi 3, 0 sampai pi per 6, 4 sin kuadrat 3 theta d theta. Ya, ini yang integralin yang sin kuadrat kita bisa pakai bantuan sifat cos 2 alfa. Nanti akan jadi, ini kita keluarin aja 4-nya. Integral 0 sampai pi per 6 bisa pakai 1 min cos 6 theta per 2. Seperti itu. Gitu ya. Coret 6, jadinya 6 dikalikan theta min 1/6 sin 6 theta. Oke gitu ya. Nanti kita coba substitusi. 6 dikali pi per 6 dikurangi 1/6 sin theta dikurangi, kalau batas bawahnya dimasukin kan hasilnya 0 juga. Oke. Sin theta ini akan sama dengan sin pi itu akan sama dengan 0. Ya, berarti yang ini tinggal pi. Jawabannya adalah pi. Oke, soal selanjutnya nomor yang D. Misalkan ada satu lingkaran yang menyinggung ketiga helai bunga mawar tersebut. Hitunglah luas daerah di luar bunga mawar dan di dalam lingkaran. Oke, karena tadi mawarnya sudah ada, kalau kita gambarin lingkarannya, nanti kira-kira seperti ini. Ya, nggak kayak lingkaran sih ya, cuma anggap aja ini lingkaran kayak gitu ya. Oke, karena ini lingkaran dan dia menyinggung 3 helainya, berarti ini lingkaran dengan jari-jari 2 atau persamaan parametriknya R sama dengan 2. Nah, untuk cari luasnya itu, luas yang dimaksud adalah luas yang ini. Oke ya. Nah, tadi kita sudah hitung luas yang di dalamnya. Maka nyari luas yang warna hitam itu akan sama dengan luas yang hitam itu akan sama dengan luas lingkaran dikurangi luas mawar. Nah, luas lingkarannya karena jari-jari 2 berarti pi dikali 2 kuadrat dikurangi tadi hasil yang kita peroleh di soal yang C itu adalah pi. Ya udah, ini tinggal sama dengan 3 pi. Jawabannya ini. Oke sobat Layakan di rumah, terima kasih banyak telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Apabila ada pertanyaan terkait materi hari ini, bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Sekian untuk video kali ini, semoga berhasil UTS-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Hai Sobat Akar, terima kasih banyak ya telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube kita ya. Dan follow Instagram kita di bawah ini. Terima kasih semuanya.